kantor polisi setempat. Kita langsung bergabung bersama reporter VOA Valdia Baraputri langsung dari Washington DC. Valdia, apa update terkini terkait dengan unjuk rasa yang berakhir pada insiden pembakaran dan penjarahan? Iqbal, yang melatar belakangi kerusuhan di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota adalah diskriminasi terhadap warga kulit hitam Amerika Serikat yang dalam bentuk kekerasan dari pihak kepolisian. Isu ini adalah salah satu isu social justice atau keadilan sosial yang mengemuka dan terus berkelanjutan di Amerika Serikat selama berdekade-dekade. Dan kali ini di kota Minneapolis, negara bagian Minnesota, yang dipicu oleh kematian seorang warga kulit hitam bernama George Floyd. Perlu saya beri peringatan bahwa informasi yang akan saya sampaikan ini sangat sensitif dan dapat mengganggu sebagian orang karena terdapat unsur-unsur kekerasan. Protes akan kematian George Floyd selama berhari-hari di Minnesota ini meningkat menjadi bentrok antara pihak kepolisian dan massa yang memprotes. Terdapat titik-titik di mana massa akhirnya merusak dan membakar bangunan, mobil, dan menjarah salah satu departemen store ternama di Amerika Serikat, yakni Target. Pada malam kemarin, massa juga membakar kantor polisi kota Minneapolis, namun tidak ada korban luka-luka maupun korban meninggal dunia atas insiden itu karena kantor polisi kota Minneapolis telah dikosongkan sebelumnya. Pada malam tadi, reporter dari CNN beserta juga kru yang tengah mengadakan atau melangsungkan live report di tempat kejadian juga ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa alasan yang jelas. Reporter tersebut berkulit hitam dan tengah memberikan live report di depan jajaran atau garis kepolisian, di mana para polisi itu mengenakan pelindung lengkap untuk menghadapi massa yang berunjuk rasa. Pada saat reporter tersebut tengah melaporkan, tiba-tiba ada pergerakan dari pihak kepolisian yang menangkap seseorang yang berada dekat dengan kru live report. Dan setelah itu kru live report juga ditangkap meski reporter tersebut telah menunjukkan tanda pengenal bahwa ia adalah reporter dari CNN. Dan kejadian itu semua berlangsung di tengah laporan langsung dan ditangkap kamera saat reporter, kameramen maupun produser dari tim CNN itu ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa alasan yang jelas. Namun pagi ini mereka telah dibebaskan. George Floyd, seperti yang tadi Anda sampaikan, meninggal dunia pada awal pekan ini setelah ia ditangkap oleh 4 anggota kepolisian negara bagian Minnesota. Polisi awalnya dipanggil ke tempat kejadian saat di sebuah toko lokal terdapat seorang pembeli yang diduga George yang mencoba bertransaksi dengan menggunakan lembar $20 yang diduga palsu. Penangkapan George ini terekam kamera keamanan dan juga direkam oleh seseorang yang tengah berada di tempat kejadian. Dan di video dapat terlihat bahwa George yang telah diborgol ini jatuh ke aspal dan lehernya ditekan oleh salah satu anggota kepolisian. George dalam video itu meminta anggota kepolisian yang menekan lehernya dengan lutut itu untuk melepaskan tekanan tersebut karena ia tidak bisa bernafas, dan berkali-kali ia mengatakan bahwa ia tidak bisa bernafas. Namun permintaan George itu tidak diindahkan oleh anggota kepolisian itu, dan akhirnya para medis yang datang ke tempat kejadian ini membawa George, namun George akhirnya meninggal dunia. Protes damai atas kematian George berlangsung selama berhari-hari, meminta polisi bertanggung jawab dihukum. Namun seperti yang kita ketahui, protes damai itu akhirnya menjadi bentrok dan menjadi kerusuhan, dan massa tidak hanya meminta polisi yang bertanggung jawab atas kematian George ini dihukum, tetapi juga meminta keadilan akan perlakuan warga kulit hitam oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini massa masih meminta, ya, kalau kita melihat video-video yang beredar begitu, leher George ini untuk dihukum, dan diperkirakan hingga saat ini massa akan terus berunjuk rasa. Iqbal. Baik Valdia Baraputri, terima kasih atas informasinya langsung dari Washington DC. Dan pemirsa